Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan sekarang kita nih di Studio DL ada kedatangan sebuah HP baru, HP flagship dari Oppo. Ini Oppo yang terbaru ini akan launching, ini eksklusif ya, eksklusif global launch di Bali. Jadi kita tungguin aja nanti global launchnya. Dan sekarang kita unboxing dulu Oppo Find X8 Pro ini. Oke, jadi seperti ini dusnya. Ini bagian depannya ada tulisannya ya, Oppo AI Phone. Terus ada nama produknya di sini Find X8 Pro. Dan di sini ada angka 8, terus di sini ada Oppo dan Hasselblad. Sebenarnya HP-nya ini udah gua buka ya. Nih HP-nya ada di sini. Jadi sekarang kita lihat nih kalau misalkan kalian beli HP ini tuh dapatnya apaan aja. Kita lihat ya isi kelengkapan dari dusnya. Nih yang pertama, oke, di sini ada buku-buku manual, terus ada SIM card ejector, terus ada juga dapat casingnya. Nah, ini casingnya seperti ini ya. Ini dia casingnya. Ini bahannya lebih kelihatan lebih lembut, nggak nyeplak-nyeplak sidik jari juga. Sekarang kita lanjut. Dapat apaan lagi? Di sini kita lihat, kita buka, dapat chargerannya. Nah, ini chargerannya, keterangannya di sini Super VOOC 80 watt Super VOOC dan portnya di sini adalah USB-A. Jadi kabelnya itu dapatnya yang USB-A to USB-C. Nah, seperti ini kabelnya. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita langsung aja ke bagian HP-nya. Jadi ini dia HP-nya, kita coba pasangin casingnya ya. Wow, mantap ini casingnya. Dan ini harusnya casingnya tuh ada bagian pengamannya di sini. Jadi kalau digeletakin seperti ini aman tuh. Dan di bagian kameranya juga ini ada sedikit. Jadi kalau misalnya digeletakin seperti ini aman melindungi daripada si kameranya. Cukuplah casingnya ya. Sekarang kita ke bagian desainnya. Nah, di sini sekarang HP 2024 gue lihat kebanyakan sekarang itu frame pinggirannya tuh sekarang udah mengotak ya. Jadi lebih kekinian aja kelihatannya gitu ya. Dan di sini didominasi di bagian belakang ini didominasi sama kameranya. Terus kita ke bagian kanan. Ini ada tombol power, tombol volume, dan satu ini tombol namanya quick capture. Dan ini enggak seperti tombol, ini adalah capacitive button. Jadi kalau misalkan diklik itu kayak ada haptic feedbacknya, dan dia ini harusnya dengan capacitive button ini bisa disentuh-sentuh, bisa di slider seperti itu. Dan di bagian atas ini sepertinya ada 2 mikrofon dan 1 infrared. Di sebelah kiri ada alert slider. Nah, ini untuk mute, untuk gampang lah kalau misalkan kita lagi sholat Jumat misalnya, untuk mute HP itu tinggal langsung aja di slide seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya ini ada slot SIM card, terus ada port USB-C dan speaker. Kita coba buka SIM cardnya. Ini ada berapa? Nah, di sini SIM cardnya ada 2 ya. Jadi ada support 2 SIM card tuh. Nggak ada slot micro SD. Oke, secara desain ini gue suka. Ini HP yang kelihatannya tuh bener-bener kamera banget. Nah, di bagian frame kameranya ini ada 4 kamera. Di sini keterangannya ada tulisannya nih f16, terus ada tulisan lagi hypertone, terus ada tulisan lagi ini focal lengthnya dari 15 mm sampai ke 135 mm, dan satu lagi ini adalah kamera sistem. Jadi mungkin kamera sistem yang dirancang oleh Hasselblad. Nah, di tengahnya ini ada logo Hasselblad-nya huruf H ya. Di bagian bawahnya ada brandnya Oppo. Terus masih di bagian frame kameranya. Nah, di sini ada kayak semacam titik nih. Ada kayak semacam titik. Kalau misalkan di kamera beneran itu kan kalau titik kayak gini berarti dia buat masang lensa, tanda buat masang lensa buat puterannya. Dan di sini ada gerigi-geriginya kayak bisa diputerin gitu. Oke, dan IP ratingnya yang gua ketahui ini IP ratingnya tuh udah punya IP rating 68/69. Jadi aman untuk kena air ataupun kena tekanan air yang tinggi gitu ya, maksudnya kayak disemprot kayak gitu dia udah aman ya. Dan langsung aja kita coba nyalain dulu HP-nya. Oke, ini dia boot animationnya, itu Find X, ada tulisannya. Wah, ini gambarnya apa ya? Gambarnya kayak teropong kayak gitu ya. Nah, ini kan udah gua setup, udah gua setting HP-nya. Jadi
langsung aja kita masuk ke bagian home screen-nya. Nah, ini dia tampilan home screen-nya dari Oppo Find X8 Pro 5G. Yang pertama pengen gua bahas dari tampilan utamanya ini tentu adalah bagian display. Nah, ini displaynya ini udah pakai namanya teknologi quad curve. Jadi sekarang tuh udah nggak pakai layar-layar melengkung lagi untuk HP flagship. Tetap ada lengkungannya, tapi lengkungannya ini sekarang kecil banget dan ada di semua sisinya, di kiri, di kanan, di atas, dan di bawah, dan namanya adalah quad curve. Nah, ini menurut gua jadi lebih gampang ya untuk dipasangin screen protector ataupun tempered glass karena layarnya tuh udah nggak terlalu melengkung, nggak kayak zaman dulu flagship itu sebelah kanan sama sebelah kirinya tuh melengkung abis ya. Dan sekarang yang melengkung itu kebanyakan udah ada di HP-HP mid range bahkan sampai ke entry level. Nah, ngomongin soal layarnya, di sini gue pengen lihat ketipisan daripada bezelnya. Kita lihat ketipisan bezelnya ini tipis banget, simetris, sama sisi di bagian atas, kanan, kiri, bawahnya ini bezelnya bener-bener seksi ya. Dan sebenarnya gue masih belum boleh memberikan informasi yang lebih banyak mengenai device ini. Paling yang bikin kita penasaran adalah ini nih, adanya quick capture namanya. Ini tombol untuk kameranya. Jadi sama tuh kayak brand buah tuh ya, yang ada tombol beginiannya sekarang. Jadi di tombol ini kita bisa klik langsung. Nah, di sini kalau kita klik itu ada kayak geternya gitu loh. Tuh. Jadi kalau misalkan kita klik gini, dia tuh ada berasa kayak haptiknya. Nah, dia langsung buka kamera seperti ini tuh. Nah, untuk navigasinya, cara menggunakannya ini kalau sekali klik dari buttonnya ini itu bisa motret, dan ini karena dia capacitive button jadi dia bisa dipakai untuk slider tuh, dari pilihan lensanya sampai ngezoomnya. Nah, dia langsung buat dipakai untuk slide tuh. Tapi untuk slide-nya ini ya hanya bisa dalam mode yang landscape. Kalau misalnya dipakai dalam mode yang portrait ini nggak bisa bekerja, dipakainya hanya untuk shutter button aja. Oke, jadi menurut gua quick capture ini lumayan asik ya, seru dipakai buat motret. Dan lanjut ke bagian kameranya. Nah, kalau kita lihat di bagian belakang tadi kan ini benar-benar ada 4 kamera. Di sini sih kelihatannya ada punya 2 lensa telefoto, di mana yang satu ini tuh bentukannya tuh kotak ya. Jadi udah pasti ini pakai periskop, dan yang satu lagi bentukannya bulat. Sebenarnya ini ada 2 lensa periskop harusnya ya. Nah, kalau kita lihat interface daripada si kameranya. Nah, di sini kalian bisa cek, di sini ada 5. Di sini ada 5, di sini ada 23 mm yaitu 1 kali, terus ke kiri ini ada 15 mm yaitu ultra wide-nya 0,6 kali, dan 2 kalinya ini adalah digital zoom 48 mm, terus ada 3 kali. Nah, 3 kalinya ini kelihatan tuh ada perpindahan lensa ya, berarti ini udah pakai lensa telefoto. Dan yang satu lagi adalah 6 kali, ini lebih ngezoom lagi ya. Jadi ada berbagai, atau kita bisa sebut dengan sebutan multifocal length ya, di sini dari 15 mm sampai ke 135 mm. Dan yang paling menarik dari UI-nya menurut gua di sini nih terdapat EV. Ada kayak semacam pilihan opsi custom untuk kalian yang suka underexpose ataupun overexpose. Jadi kalian bisa pilih aja. Kalau gue sih biasanya pakai 0,7 atau sampai ke -1 untuk exposure-nya, supaya hasilnya tuh lebih dramatis, lebih kontras, lebih bagus lah kalau dari mata gua ngelihatnya. Ya, gua rasa segitu aja dulu informasi di kamera yang bisa gua share ke kalian. Paling gua spill sedikit aja hasil-hasil foto yang gua ambil menggunakan HP ini.
Oke guys, jadi segitu aja dulu pembahasan kali ini mengenai Oppo Find X8 Pro 5G ini. Pembahasan lebih lanjut, lebih lengkapnya mungkin nanti kita bakalan bahas setelah global launch di Bali tanggal 21 November 2024. Jadi tungguin ya. Jangan lupa nyalain loncengnya buat lihat review HP ini di channel Droid Live. Gue Fahmi, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.